Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang glaukoma. Di sini untuk anggota kelompoknya ada Esi, Faizani, Husnul, Lilis, Maghfira, Niken, Nina Dwi Stiani, Pardila, Pariem, saya sendiri, dan Tian. Di sini kami menjelaskan definisi dari penyakit glaukoma, etiologi dari glaukoma, kemudian ada klasifikasi dari penyakit glaukoma, manifestasi klinis, patofisiologi, diagnosis glaukoma, tujuan terapi penyakit glaukoma, kemudian ada farmakoterapi glaukoma, evaluasi dari terapi penyakit glaukoma, dan yang terakhir ada review jurnal dari penyakit glaukoma. Untuk yang pertama, definisi dari penyakit glaukoma yaitu suatu neuropati optik kronik yang ditandai oleh pencekungan atau cupping diskus optikus dan pengecilan lapangan pandang. Biasanya disertai peningkatan tekanan intraokular. Peningkatan tekanan intraokular bukan merupakan indikasi pasti seseorang menderita glaukoma. Proses terjadinya peningkatan tekanan intraokuler disebabkan oleh adanya masalah pada aliran keluar cairan aqueous humor karena adanya kelainan sistem drainase sudut balik mata depan, glaukoma sudut terbuka, atau masalah pada aliran masuk cairan aqueous humor ke sistem drainase, glaukoma sudut tertutup. Kemudian selanjutnya ada etiologi. Glaukoma ini bisa disebabkan karena bertambahnya produksi cairan mata oleh badan siliar dan berkurangnya pengeluaran cairan mata di daerah sudut balik mata di celah pupil. Menurut Kemenkes 2015, tidak semua glaukoma diketahui penyebabnya, namun bergantung pada jenis glaukoma yang diderita. Berdasarkan jenisnya, glaukoma sudut terbuka primer terjadi karena adanya awitan yang tersembunyi dan secara perlahan akan membahayakan karena terjadi abnormal struktural di dalam jaringan trabekuler yang dapat menyebabkan penurunan aliran keluar cairan aqueous. Sedangkan glaukoma sudut tertutup disebabkan karena terjadinya obstruksi secara tiba-tiba pada sudut ruang anterior oleh iris perifer. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi dari glaukoma, yaitu yang pertama ada primer. Glaukoma primer yang tidak diketahui penyebabnya, contoh glaukoma sudut terbuka dan sudut tertutup. Kemudian ada sekunder, glaukoma yang timbul akibat dari penyakit lain dalam bola mata. Kemudian ada kongenital. Tipe ini tampak kelainan perkembangan pada mata saat bayi lahir atau karena faktor keturunan. Dan yang terakhir ada absolut, kondisi stadium akhir dari glaukoma dan penderita telah mengalami kebutaan total. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Yang pertama, pandangan kabur. Yang kedua, kesulitan dalam memfokuskan kelihatan. Yang ketiga, kesulitan dalam menyesuaikan mata dalam cahaya redup. Dan yang keempat, kehilangan penglihatan perifer. Yang kelima, rasa sakit atau ketidaknyamanan di sekitar mata. Dan yang keenam ada sakit kepala. Yang tujuh, persepsi visual menghilang ketika kerusakan saraf optik bertambah parah. Kemudian diagnosis dari penyakit glaukoma. Ada melewati beberapa tes. Yang pertama,
tes standar MAS, yaitu perubahan struktural biasanya terjadi pertama kali dan diikuti oleh defisit fungsional. Kemudian ada tekanan intraokular sebagai faktor resiko utama glaukoma, dan penurunan tekanan intraokular berfungsi untuk menghambat perkembangan kerusakan saraf optik. Kemudian ada perimetri. Perimetri yaitu pengukuran sistematis kepekaan cahaya dalam bidang visual dengan mendeteksi target yang disajikan. Selanjutnya ada foto saraf optik stereoskopik, yaitu perubahan dalam ukuran dan bentuk cakram optik, tepi neuroretinal, dan rasio ukuran antara cakram optik dan mangkuk. Selanjutnya ada patofisiologi dari glaukoma. Terjadi peningkatan produksi aqueous humor atau obstruksi aliran yang akan meningkatkan tekanan intraokuler sehingga menyebabkan peningkatan tekanan aliran darah menuju saraf dan aliran darah menuju saraf optik, dan retina terhambat sehingga terjadi iskemi dan penurunan penglihatan yang akan menyebabkan terjadinya glaukoma. Kemudian tujuan terapi untuk menghentikan atau memperlambat progresivitas glaukoma. Tujuan utama dari terapi glaukoma adalah untuk mencegah kehilangan penglihatan, cacat, dan kebutaan. Selanjutnya, untuk farmakoterapi dari glaukoma. Yang pertama, dari terapi farmakologi, medikasi topikal secara bertahap mulai dengan dosis rendah hingga lebih tinggi, memberikan gliserin peroral atau manitol 20% intravena, penekanan aqueous humor dengan karbonik anhidrase, misalnya acetazolamid, dorzolamid, dan metazolamid. Kemudian melakukan konstriksi pupil dengan miotikum dengan menggunakan pilokarpin hidroklorid 2-4% setiap 3-6 jam. Diberikan analgesik, contohnya petidin, antimutah, atau kortikosteroid untuk mengurangi peradangan, nyeri, mual, dan muntah. Selanjutnya, obat umum yang digunakan, contohnya ada prostaglandin analog, penyekat beta non-selektif, brimonidin dari golongan agonis A2, CAI topikal, dan produk kombinasi tetap timolol atau dorzolamid, timolol, atau brimonidin. Brimonidin, brinzolamid, atau timolol dengan prostaglandin. Selanjutnya, evaluasi terapi. Penurunan kualitas hidup penderita glaukoma dapat terjadi karena beberapa penyebab, antara lain pencemasan akan terjadinya kebutaan sejak awal terdiagnosa penyakit glaukoma, penurunan fungsi penglihatan yang menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari, rasa tidak nyaman pada pengobatan yang dilakukan, adanya efek samping dari pengobatan maupun biaya pengobatan itu sendiri. Kemudian efek lain dari glaukoma adalah kehilangan sensitivitas kontras, masalah sensitivitas cahaya yang dapat mempengaruhi fungsi sehari-hari atau aktivitas sehari-hari. Kemudian di sini kami mendapatkan jurnal, ya sedikit menjelaskan review jurnal. Kami mendapatkan jurnal yang berjudul Penata Laksanaan Glaukoma Akut Primer Sudut Terbuka. Jurnal dari Kedokteran Syiah Kuala volume 18 nomor 3 2018. Di sini dijelaskan definisi dari glaukoma. Menurut jurnal ini, suatu penyakit mata yang terjadi akibat adanya kerusakan saraf optik yang diikuti gangguan pada lapangan pandang yang khas.
Kondisi ini utamanya diakibatkan oleh tekanan bola mata yang meninggi, biasanya disebabkan oleh hambatan pengeluaran cairan bola mata atau humor aqueous. Pada kasus terdapat kelemahan fungsi mata dengan adanya kehilangan lapang pandang dan kerusakan anatomi berupa ekskavasi serta degenerasi papil saraf optik yang dapat berakhir dengan glaukoma absolut atau kebutaan. Contoh kasus di sini, ada seorang pria berusia 46 tahun datang ke poliklinik mata Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh dengan keluhan pandangan kabur pada mata kanan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum tampak sakit sedang, kompos mentis, tekanan darah 130/80, nadi 82 kali per menit, respiration rate 19 kali per menit, ada suhunya 36,7. Pemeriksaan tajam penglihatan mata kanan, VOD 6/60, tekanan intraokular mata kanan 21,7 dan mata kiri 17,3. Pada pemeriksaan segmen anterior mata kanan dan kiri dalam batas normal dengan kedalaman bilik mata depan keduanya von Herrick derajat 2. Pada pemeriksaan gonioskopi pada mata kanan dan kiri, kedua sudut bilik mata depan terbuka. Pemeriksaan perimetri dijumpai hasil yaitu pada mata kanan terdapat nasal step dan enlargement blind spot, sedangkan pada mata kiri dijumpai enlargement blind spot. Pasien didiagnosa dengan glaukoma sudut terbuka primer. Penata-laksanaan dilakukan ialah dengan menggunakan obat tetes mata timolol maleat 0,5% dan artificial tears. Dari kelompok kami, selanjutnya ada diskusi. Dari kelompok kami didapatkan bahwa diagnosis glaukoma sudut terbuka primer ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Keluhan penglihatan kabur apabila melihat dengan mata kanannya. Hal ini dikarenakan adanya kehilangan lapang pandang. Hal tersebut terjadi akibat peningkatan tekanan intraokular yang menimbulkan masalah pada mata seperti penyempitan lapangan pandang hingga penurunan tajam penglihatan akibat tekanan pada saraf optik. Pada pasien glaukoma perlu dilakukan pemeriksaan perimetri untuk menilai kehilangan lapangan pandang. Klasifikasi dalam menentukan sudut bilik mata depan menggunakan gonioskopi, sehingga nantinya dapat ditentukan glaukoma sudut terbuka atau glaukoma sudut tertutup. Pemeriksaan dengan menggunakan optical coherence tomografi atau OCT dan biomikroskopi ultrasound dapat menjadi suatu alat untuk mengevaluasi konfigurasi atau bentuk anatomis dari sudut bilik mata depan dan struktur penunjang lainnya untuk klasifikasi dari patofisiologi glaukoma. Glaukoma primer sudut terbuka biasanya bersifat asimptomatis. Asimptomatis yaitu suatu kondisi penyakit yang sudah positif diderita, tetapi tidak memberikan gejala klinis apapun terhadap orang tersebut atau penderita tersebut. Meskipun terkadang disertai keluhan beberapa nyeri kepala, kesulitan melihat dalam gelap, ataupun sering berganti-ganti kacamata baca. Kemudian selanjutnya, glaukoma primer sudut terbuka dapat ditegakkan jika terdapat 2 dari 3 tanda berikut, yaitu
tekanan intraokuler lebih dari 21 atau selisih antara mata kanan dan kiri lebih dari 5. Perubahan optic nerve head yang ditandai dengan peningkatan kap dis rasio lebih dari 0,5 atau selisih antara mata kanan dan kiri lebih dari 0,2. Terdapat penurunan lapangan pandang. Kemudian pemberian timolol maleat pada kasus ini diindikasikan untuk menurunkan produksi cairan humor aqueous. Timolol merupakan golongan beta blocker non-selektif dengan aktivitas dan konsentrasi tertinggi pada bilik mata belakang yang dicapai dalam waktu 30-60 menit setelah pemberian topikal. Penggunaan beta blocker non-selektif sebagai inisiasi terapi dapat diberikan 2 kali dengan interval setiap 20 menit dan dapat diulang dalam 4, 8, dan 12 jam kemudian. Timolol termasuk beta blocker non-selektif sehingga perlu diperhatikan pemberiannya pada pasien dengan asma, PPOK, dan penyakit jantung. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari kelompok kami menyimpulkan bahwa penyakit glaukoma sudut terbuka primer merupakan salah satu penyebab utama kebutaan yang irreversibel. Perjalanan penyakit glaukoma sudut terbuka yang tenang dan perlahan membuat penyakit ini patut diwaspadai. Namun, dengan obat-obatan dan terapi yang adekuat, perjalanan penyakit glaukoma sudut terbuka dapat dikontrol. Oleh karena itu, diagnosis dini dari penyakit ini sangat penting. Screening sangat penting untuk dilakukan pada masyarakat usia 40 tahun ke atas. Pasien yang memiliki riwayat glaukoma dalam keluarga, pasien dengan miopi tinggi, pasien yang mengonsumsi steroid jangka panjang, dan pasien diabetes mellitus. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau sedikit kurang jelas dalam penyampaian materi tersebut, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.